Surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi diterima DPR dan ini bisa jadi babak baru dalam politik Indonesia. 4 Jenderal Purnawirawan TNI termasuk Fahrul Razi dan Tiasno Soedarto mendesak DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan lewat surat tertanggal 26 Mei 2025. Surat ini sudah beredar luas di kalangan wartawan dan bikin heboh publik karena menyangkut posisi tertinggi kedua di negeri ini. DPR menyatakan hal ini jadi wewenang pimpinan, tapi tekanan dari para purnawirawan jelas bukan sinyal biasa. Apakah ini bentuk kontrol demokrasi yang sehat atau justru manuver politik yang berbahaya? Maka apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat izinkanlah kami Bapak Presiden untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat alat kelengkapan Dewan DPR RI, sehingga visi misi Bapak Presiden dalam Asta Cita dapat terlaksana dengan baik. Tribunal sidang gugatan ijazah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang pembuktian hari ini, kuasa hukum Gibran, Dadang Herli Saputra, menyerahkan 14 bukti awal untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat, yakni Suban Palal. Suban Palal menggugat Gibran dan juga Komisi Pemilihan Umum KPU RI terkait syarat ijazah yang digunakan Gibran kala maju sebagai calon wakil presiden atau cawapres pada Pilpres 2024 lalu. Di awal dari P1 menyerahkan 14 bukti awal untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat. Peraturan perundang-undangan yang terkait, kemudian ada beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan, kami akan menghadirkan ahli yang berkaitan dengan tata negara untuk menguatkan dalil kita di Kabupaten Pilihan. Kemudian penggugat ijazah Gibran, Suban Palal, menanggapi santai soal rencana Gibran dan juga KPU yang bakal menghadirkan saksi ahli di persidangan selanjutnya. Suban menyebut keterangan saksi ahli mungkin saja akan mematahkan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun dia berkeyakinan justru keterangan saksi ahli akan menguntungkan pihaknya. Suban pun berharap persidangan selanjutnya yang menghadirkan ahli bisa berjalan lancar. Ia juga mengungkapkan bahwa persidangan hari ini, maksud kami di persidangan hari ini, ia membawa bukti surat telah mengajukan gugatan ke PT UN Jakarta, namun gugatan itu dismisal atau kehabisan waktu untuk digelar, sehingga ia berkeyakinan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dikabulkan oleh majelis hakim dan bisa disidangkan. Lalu analis komunikasi politik Hendry Satrio menyatakan polemik ijazah Gibran ini harus segera diselesaikan karena status Gibran saat ini masih dan sedang aktif menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Berbeda dengan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, dan juga ayah Gibran, yang hingga kini juga masih terus dipersoalkan. Menurut Hendry Satrio, perkara yang menyeret Jokowi tinggal menunggu putusan pengadilan karena status Jokowi sudah tidak aktif menjabat lagi. Sehingga, kata Hansa, polemik ijazah Gibran ini jangan hanya didiamkan saja karena dampaknya bisa berbahaya bagi Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa tim Gibran belum ada tindakan apapun terkait polemik ijazah tersebut. Maka dari itu tidak heran jika kontribusi Gibran sebagai wapres selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini di semua teman-teman, kita telah menyaksikan cuplikan video yang sangat menarik ini, di mana Gibran ada rencana-rencana untuk dimakzulkan. Dan memang benar kalau memang dari awal tidak benar dan sepanjangnya pun nanti tidak benar. Apabila tugas-tugas yang diemban tidak jalan dengan baik, maka haruslah dimakzulkan seperti itu. Supaya Jokowi juga tidak
tidak begitu menganggap negara ini remeh, dan juga kelancaran kerja Prabowo lancar sesuai dengan yang diinginkan rakyat Indonesia. Dan dalam hal ini ada komentar daripada teman-teman kita, yaitu sebagai berikut. Malaysia hadir, betul nih beritanya, Min, mantap, Gibran tak lulus tadika. Makzulkan Wapres Gibran ijazah palsu SMA. Nah, ini menarik untuk kita bahas, teman-teman. Apabila ijazahnya tidak jelas ini dari awal, bagaimana pula juga ini dulu diterima sebagai wakil presiden? Dan kita tahu semua ini sesuai dengan yang kita dengar selama ini. Itu adalah karena cawe-cawe daripada Jokowi yang saat itu, sehingga yang tidak bisa pun menjadi bisa. Berarti Gibran ini tidak selayaknya menjadi wakil presiden pada saat itu. Dan akhir-akhirnya nampak pada saat ini bahwa Gibran itu tidak mampu atau kinerjanya kurang mendukung. Nah, inilah komentar-komentar daripada teman-teman kita. Buktikan, jangan omon-omon doang atuh. Kalau berita belum valid, jangan buat judul seenaknya. Alhamdulillah, semoga berita ini benar. Amin, rebal alamin. Tapi kayaknya gak mungkin, modal besar belum kembali. Dan pasti gengsi. Dengan cara apapun pasti berusaha karena ini. Orang nomor 2 di Republik Indonesia. Nah, memang tidak gampang untuk keluar dari jabatan ini, karena ini adalah kehendak dari dulu. Dan apapun ceritanya, pasti Pak Jokowi itu dengan segala cara dihalalkan untuk menetapkan Gibran ini sebagai orang nomor 2 di Indonesia. Dan berita ini juga kita tahu bahwa ini masih detik-detik, tetapi kita harus belajar dalam hal ini supaya negara ini tidak begitu ke depan begitu diremehkan segala undang-undangnya. Alhamdulillah, segera aja menjulkan anak Paman Usman. Kalau rakyat menilai kinerja DPR tidak banyak berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat bisa tegur pimpinan DPR. Maksudkan saja dokter pada rakyat selalu resah, sedangkan dulu jadinya Wapres tidak sehat hanya menurut nafsu bapaknya. Gibran harus diganti karena tidak punya kemampuan dalam tugasnya, sering terlihat pelongo-pelongo. Kapan realisasinya? Jangan omong tanpa kejelasan. Nah, kita tunggu saja, teman-teman. Kita juga menelusuri bagaimana berita-berita selanjutnya. Dan saya harapkan teman-teman bisa memberikan komentar sebanyak-banyaknya di dalam kolom komentar ini di channel ini, dan selalu mendukung kita dengan like dan subscribe. Salam NKRI harga mati.